Komponen selanjutnya dari neraca adalah aset tidak lancar, yaitu aset yang dapat dicairkan dalam bentuk kas dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Nah, aset tidak lancar ini terdiri dari yang pertama aset tetap, yaitu aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan diharapkan dapat digunakan atau memberikan manfaat ekonomi selama lebih dari satu periode fiskal. Angka yang biasa tertera dalam akun aset tetap di neraca adalah sebesar harga perolehan. Harga perolehan ini adalah harga aset tersebut dikurangi akumulasi depresiasi sehingga sudah nilai bersihnya atau dalam akuntansi disebut sebagai book value. Yang termasuk dalam kategori aset tetap adalah properti, pabrik, peralatan atau bahasa Inggrisnya plant, property, and equipment. Termasuk tanah, bangunan, peralatan, mesin, furniture, dan sumber daya alam seperti sumber daya mineral dan minyak bumi. Apabila kita membuka CLK aset tetap yaitu CLK 19 di laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat secara lebih detail berapa tanah yang dimiliki, berapa bangunannya, mesin, hotel, dan kendaraan yang dimiliki PTPP. Pada bagian ini juga jika kita scroll, teman-teman bisa melihat secara detail mengenai beban penyusutan. Pada CLK 21, kita juga bisa melihat aset tetap yang merupakan minyak dan gas bumi karena kebetulan nih PTPP juga bergerak di segmen energi. Aset tidak berwujud adalah bagian selanjutnya dari aset tidak lancar. Aset tidak berwujud bahasa Inggrisnya adalah intangible asset atau aset yang tidak memiliki substansi fisik atau mudahnya nggak kelihatan nih asetnya. Nah, biasanya aset tidak berwujud merupakan hasil dari kontrak atau hukum tertentu. Contohnya termasuk paten, lisensi, hak kepemilikan, dan merek dagang. Perusahaan yang bergerak di sektor teknologi biasanya memiliki jumlah intangible asset yang besar. Oleh sebab itu, saat kita menganalisa perusahaan serupa, kita perlu meneliti lebih jauh pada CALK-nya. Misalnya, perusahaan memiliki software akuntansi. Hal tersebut dapat dicatat sebagai aset tidak berwujud. Pada CLK nomor 23 di laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat lebih detail mengenai apa saja aset tidak berwujud yang PTPP miliki. Misalnya ada software akuntansi, hak atas jalan tol, karena kan PTPP juga giat ya membangun jalan tol, dan beberapa hal lain yang tidak cukup jika dimasukkan di dalam satu frame ini nih teman-teman. Komponen terakhir dari aset tidak lancar yang cukup penting untuk teman-teman teliti dan teman-teman lihat adalah goodwill. Goodwill merupakan bagian dari intangible asset yang paling sering diperhatikan oleh analis. Goodwill muncul ketika satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dan harga akuisisi lebih besar dari nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan yang terakuisisi. Jadi misal, perusahaan A mengakuisisi perusahaan B dengan harga 1 triliun. Padahal nilai wajar dari aset dan liabilitas perusahaan B itu hanya 900 miliar. Maka selisih sekitar 100 miliar ini dijelaskan sebagai goodwill dan diakui sebagai aset perusahaan yang mengakuisisi. Nah, pada CLK goodwill di nomor 22 di laporan keuangan PTPP, kita bisa melihat perusahaan apa saja yang diakuisisi oleh PTPP dan menghasilkan goodwill. Kita bisa menelaah lebih lanjut apakah perusahaan yang diakuisisi ini memberikan dampak yang positif bagi operasional PTPP dengan mencari tahu secara terpisah mengenai perusahaan-perusahaan yang diakuisisi tersebut, apa bisnis modelnya, dan sebagainya.